Besok lusa membeli belewa, masa perhentian untuk jiwa. Shalom, selamat malam, halo saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam siaran pada saat ini. Saudara-saudara, saya tekankan pada jemaat GTI Bali untuk selalu mengikuti siaran ini, untuk subscribe, untuk membagikan pada saudara-saudara yang lain. Saudara, kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ketiga. Ibrani 4 ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikannya. Amin. Saudaraku, Tuhan bilang tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian bagi orang yang bimbang, orang yang ragu, tidak punya iman. Saudara-saudaraku, tapi bagi kita orang yang beriman akan masuk ke tempat perhentian jiwa. Saudaraku, ini sekarang dibutuhkan manusia di seluruh dunia. Saudaraku, istimewa orang beriman. Berapa orang jiwanya merana, jiwanya dicengkeram dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Itu penyiksaan, saudaraku, penyiksaan. Apalagi kalau kita dengar kabar-kabar, saudara, berapa banyak dokter-dokter, suster yang sudah, saudaraku, meninggal karena COVID-19 ini makin mencengkeram manusia. Pandemi ini terjadi di seluruh dunia, tapi orang beriman mengalami perhentian. Saudaraku, perhentian jiwa ini bukan main. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalakan selamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang di tempat perlindungan Tuhan mengalami perhentian jiwa. Saudaraku, dunia boleh bergolak, sekitar boleh bergolak, tapi jiwa tetap tenang. Sebab apa? Sebab apa? Tuhan katakan orang yang beriman masuk tempat perhentian. Yang pertama, ada jaminan keselamatan kekal. Ini yang utama, saudaraku. Hidup di dunia ini bisa berubah, bisa berakhir. Siapapun dia, kondisi apapun. Saudara-saudara, Lazarus sebagai pengemis, dia juga akhirnya mengalami finish kematian. Orang kaya, finish kematian. Setiap kita, saudaraku, bahkan di dalam Ibrani 9 ayat 27, satu kali manusia akan mati dan sesudah itu datang penghakiman. Saudara, hidup ini ada sambungan, yaitu hidup yang kekal, hidup yang tidak berakhir. Saudaraku, tidak ada kalender, tidak ada malam, tidak ada hari esok, tidak ada. Semua ukuran hari ini, tapi tidak pernah berhenti, saudara. Mengerikan, satu masa yang abadi. Itulah di dalam alam kekekalan. Karena itu, saudaraku, orang yang ada perhentian, jiwanya tenang. Oh, dia bisa ada damai. Saudaraku, Petrus besok mau dieksekusi, dipenggal kepalanya. Oh, saudaraku, dirantai, dijaga 16
prajurit, tapi Petrus bisa tertidur. Sebab apa? Jiwanya tenang. Sebab apa? Saudaraku, jiwanya mengalami ketenangan, perhentian, damai, sejahtera daripada Tuhan. Itu jadi jaminan. Biarlah sejahtera Allah mengawali, memimpin hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itu yang pertama, ada jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, saudaraku, yakin pertolongan saat ini. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal dalam menghadapi segala macam ancaman. Seluruh dunia, semesta alam ini ada di dalam tangan Tuhan. Saudara bayangkan, saudara-saudara, waktu Musa menghadapi laut Teberau, sama sekali tidak bingung. Saudaraku, dia bilang pada seluruh orang Israel, jangan takut, jangan takut. Allah perang ganti kamu. Yang menyertai kita itu Allah. Kamu coba berdiam diri saja. Tuhan yang perang, Tuhan yang mengerjakan semua kesulitan ini. Saudaraku, di masa pandemi ini, kalau satu orang dekat dengan Tuhan, dia punya perhentian jiwa. Jiwanya tenang, jiwanya sejahtera, jiwanya penuh dengan penyerahan. Tidur itu bisa ngorok, saudara, seperti Petrus harus dibangunkan oleh malaikat sebab tertidur, lupa semuanya. Itu sebabnya, karena apa? Petrus yakin Tuhan itu sanggup menolong. Saudaraku, biarpun di ujung-ujung maut sudah tidak mungkin bisa lepas, Sadrak, Mesa, Abednego itu sudah contoh yang indah dari Tuhan. Saudaraku, tidak bisa lepas. Mana mungkin dilempar dalam dapur api yang 7 kali panasnya, saudara-saudara, yang melemparkan mati karena kepanasan. Tapi sekarang Sadrak, Mesa, dan Abednego, mereka penuh dengan tenang, penyerahan, sudah langkah terakhir ke dunia orang mati, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak takut sama sekali. Ajaib terjadi, ajaib terjadi. Kalau Tuhan yang perang ganti kita, kalau kita pasrah pada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Kita akan mengalami namanya ajaib. Sebab itu, saudaraku, dalam kesempatan menghadapi pandemi ini, jangan ada satupun yang hubungannya putus dengan Tuhan. Mereka berjalan sendiri, mereka akan diterkam oleh iblis. Sebab itu, saudaraku, biar kita tetap melayani Tuhan. Saudara yang melayani Tuhan tetap setia. Saudaraku, yakinlah Tuhan itu selalu memperhatikan kita, punya perhentian. Itu suka memuji Tuhan. Orang yang ada perhentian selalu bilang, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Oh, tenang, saudara. Dunia bergejolak, saudaraku. Biar duitnya banyak, biar obatnya banyak, biar punya apotek sekalipun, mereka ketakutan, saudaraku. Sebab akhir dari setiap manusia adalah menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan. Karena itu, masa menunggu ini, biar kita punya perhentian jiwa. Orang ada perhentian jiwa itu nomor 1, suka memuji Tuhan. Yang kedua, punya kata-kata iman. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Saudaraku, berkat itu pasti datang. Tuhan bisa menjadikan kaya, menjadikan miskin dalam sekejap. Saudaraku, Yusuf itu diangkat dalam sekejap, diangkat oleh Tuhan. Jadi orang paling kaya, orang paling besar di seluruh Mesir, seluruh dunia itu, saudaraku, luar biasa. Sebab Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Ucapkanlah syukur, memuji Tuhan. Ayub di tengah penderitaan dia bilang, aku lahir telanjang, sekarang semua diambil oleh Tuhan. Segala puji bagi Allah. Itu sebabnya kita harus mengalami perhentian jiwa.
Yaitu apa? Saudaraku, bagikan firman Tuhan. Bagikan kebenaran firman Tuhan. Suka membantu pekerjaan Tuhan. Jangan dipakai sendiri, dimakan sendiri, nanti dihukum sendiri sama Tuhan. Sebab itu kita harus, saudaraku, berbuat untuk Tuhan. Perhentian jiwa, ya. Saya undang saudara yang ada problem masalah pada malam hari ini, datang sama Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara yang hatimu kacau, yang hatimu bimbang, yang hatimu risau. Angkat tanganmu malam ini bersama saya akan berdoa buat saudara yang sakit. Tumpang tangan di tempat yang sakit, akan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Bilur-bilur Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, memberkati malam ini tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Engkau tahu, Engkau perhentian kami, Engkau gunung batu kami, Engkau raja damai. Berkati Bapa, berkati setiap saudara-saudara, para pendengar, para pemirsa istimewa Jemaat GTI dimanapun berada. Berkat-Mu Engkau nyatakan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Haleluya. Amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light.